Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seminggu ini kami lalui dalam penggembalaanmu. Ada rumput hijau, air tenang, dan juga lembah kelam yang kami lalui. Di semua pengalaman itu Engkau hadir, menuntun, menghibur, menjaga kami. Pagi ini kami hadir di hadirat-Mu untuk bersyukur, menyembah, mengangkat hati kami, memandang kemuliaan-Mu. Angkat suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Berkatilah jalannya ibadah ini. Berkatilah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Terkadang kita merasakan kemurahan dari sang teman atau sahabat. Tapi ada saat mereka akan berhenti melakukannya. Rancangan yang kerap kita buat sering kali kita pikir baik dan terukur. Tapi ternyata sering apa yang kita rancangkan itu meleset dan tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Kemurahannya bagi kita tak akan pernah berkesudahan. Rancangan-rancangannya bagi kita selalu menghadirkan damai sejahtera. Ia pasti menepati rancangan dan janjinya pada kita. Rancangannya tidak pernah meleset bagi kita semuanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita kembali untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan, pagi ini kami mau beribadah mendengar sabda firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, firman-Mu Tuhan yang meneguhkan iman kami supaya kami hidup dalam kebenaran, dan kuasa Roh Kudus yang menyertai kami semuanya. Dan Tuhan yang mengurapin hamba-Mu, bibir hamba Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema kita bersabar di saat sukar. Marilah saudara kita buka firman Tuhan di kitab Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang melebut kota. Saudara-saudara kasih Tuhan, di zaman sekarang ini semua orang menyukai segala sesuatu serba instan. Banyak instan mie, maupun dari Indonesia maupun dari macam-macam negara. Dalam hal ini, makanan saja yang lebih memilih makanan-makanan cepat dan instan dibanding harus repot-repot sekarang memasak. Pada zaman dulu saya, waktu kecil, selalu makan itu semua orang tua saya memasak. Tapi zaman sekarang, orang-orang semua makan semua serba instan yang cepat. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, dalam hal bekerja keinginan cepat mendapat pekerjaan yang hebat, ingin cepat juga mendapat gaji yang besar, ingin cepat juga naik jabatan, ingin juga cepat dapat uang yang banyak dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, apa-apa maunya serba instan. Kalau bisa, tidak perlu kerja keras, tidak perlu usaha mati-matian, tidak perlu merasa beratnya suatu proses. Nah saudara lihat, sekarang anak-anak muda mendapat uang begitu gampang dengan live di dalam sosial media. Sekarang sudah di stop oleh pemerintah. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, sungguh tak banyak menemukan orang-orang yang punya kesabaran untuk menunggu, kesabaran untuk menjalankan proses. Punya kesabaran adalah sebuah ujian iman saat dihadapan pada situasi atau keadaan yang sulit. Adakah kita punya kesabaran untuk menantikan pertolongan dari Tuhan? Saudara, kalau kita tidak sabar, bagaimana kita berjalan sama Tuhan? Tuhan itu tidak nampak. Tapi kita jalan dengan iman, dengan percaya, pegang janji Tuhan. Atau kehilangan kesabaran lalu berpaling dari Tuhan untuk mencari pertolongan-pertolongan yang lain. Saudara kasih Tuhan, kesabaran adalah salah satu buah roh yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Di dalam surat Paulus Galatia pasal 5 ayat 22. Ayat 22, setiap buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saudara-saudara kasih kita, memang tidak mudah bagi kita untuk punya kesabaran. Bersabar menghadapi suami yang
kasar, itu tidak gampang. Bersabar menghadapi istri yang super bawel juga, itu tidak gampang. Bersabar menghadapi anak-anak sekarang yang punya dunia sendiri, itu pun tidak gampang. Terlebih lagi bersabar dalam menantikan jawaban doa-doa dari Tuhan. Bersabar menantikan janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Itu pun tidak gampang, saudara kasih Tuhan. Maka dalam firman Tuhan ini kita melihat apa yang Habakuk menguatkan kita dalam untuk bersabar dalam kesukaran. Habakuk pasal 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara kasih Tuhan, menantikan sesuatu yang kita harapkan terkadang sangat menjenuhkan dan membutuhkan kesabaran ekstra. Oleh sebab itu kita perlu melatih diri kita. Bagaimana menjadi orang yang sabar dalam segala kesukaran-sukaran yang ada pada saat ini. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ada kesukaran yang tidak dapat dihindari. Harus kita hadapi. Tetapi ada kesukaran yang disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Karena tidak mengambil keputusan yang benar. Persoalan selalu ada dalam perjalanan hidup. Pertanyaan yang mungkin akan kita ajukan berkenaan dengan nasihat Rasul Paulus adalah, bisakah bersukacita ketika persoalan-persoalan hidup datang mengimpit hidup kita? Ini pertanyaan yang luar biasa. Banyak orang tidak bisa bersukacita ketika dia di saat-saat terpuruk, di saat-saat mengalami kesukaran. Nah, butuhlah kesabaran. Sering sekali kita gagal karena tidak sabar. Untuk menantikan jawaban Tuhan, itulah paling tepat. Tetapi kita berjalan tanpa persetujuan Tuhan, itulah membuat kita lebih terpuruk. Saudara kasih Tuhan, kesabaran sangat mudah dilakukan. Pada saat segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, itu pasti gampang kita jalankan. Tidak mengalami hambatan, semua berjalan tepat waktu, pasti kita bisa sabar. Sementara kita hidup dalam suatu masa serba canggih dan mempergunakan segala sesuatu, mempercepatkan banyak hal. Namun di sisi lain juga sebuah masa yang penuh dengan ketidaksabaran. Sehingga sangat sulit menemukan sifat sabar saat seseorang sedang mengalami penderitaan, kesesakan dan masalah-masalah yang tidak kunjung selesai. Tidak sedikit untuk mengalami hal tersebut berkata, sampai kapan saya harus bersabar? Sabar itu kan ada batasnya. Saudara kasih Tuhan, apakah sabar itu ada batasnya? Sementara hidup kita terimpit masalah, di saat kesesakan, kesukaran, apakah ada batas kabar kita? Maka Rasul Paulus berkata, memberi nasihat dan jalan keluar sederhana. Bagaimana manusia menghadapi persoalan. Persoalan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup. Maka sudah pasti setiap masalah dalam hidup ada saatnya mengalami kesukaran dan kesesakan. Orang yang tidak sabar adalah orang yang marah-marah ketika dia terpuruk. Orang yang tidak sabar adalah orang yang mengkambing hitamkan orang lain atas penderitaan yang dia alami. Tapi tidak mengurangi masalah yang ada, saudara kasih Tuhan. Perhatikan bahwa ketika Paulus mengatakan berdoa dan bersabar, sesungguhnya di dalam terkandung nasihat agar orang percaya dapat mengambil waktu untuk merenung, selah, berpikir dengan bijak, menetapkan langkah-langkah yang baik. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu emosional, tidak perlu mengkambing hitam orang lain. Saatnya kita untuk selah, saatnya kita untuk merenungkan. Saudara, kenapa ini mesti dilakukan? Karena kita mempunyai pengharapan dari Tuhan. Karena kita mempunyai pengharapan dalam Tuhan. Bahwa kita tidak ada masalah yang tidak memiliki jalan keluar. Di atas semua, sepatutnya kita harus bersukacita. Dan kita letakkan semua ke dalam kasih Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang memberikan kita jalan keluar.
Hanya Tuhanlah yang bisa memberikan kami hikmat untuk dapat kami menyelesaikan masalah. Allah memperhitungkan orang-orang yang sabar. Kita adalah orang-orang yang hidup di era ketidaksabaran. Baik dalam hal antrian, sering tidak sabar. Kita kadang-kadang lihat ya, orang mengantri itu ya selalu mau terobos. Duluan. Menunggu juga di lalu lintas di lampu merah. Sering sekali terobos. Udah tahu lampu merah masih terobos. Nah, sampai orang-orang juga dalam pacaran untuk menunggu tepatnya untuk nikah pun tidak sabar. Akhirnya dalam waktu singkat dia memilih pasangannya tanpa persetujuan dari Tuhan. Untuk itulah kita patut mengagumi kesabaran Yesus yang sempurna. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Perjanjian Baru menulis setidaknya ada 5 tindakan kesabaran manusia yang diperhitungkan oleh Allah. Yang pertama, sabar terhadap orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa saja diperhadapkan dengan situasi menyebalkan. Seperti dituntut bersabar untuk menunggu antrian, makanan, atau lemotnya jaringan internet. Sering kan saudara hadapi itu? Lapar sekali waktu saat mau makan tetapi harus tunggu antrian. Ada ingin mengerjakan sesuatu yang sangat urgent tapi internetnya lemot. Atau wifi-nya tidak bisa berfungsi dengan baik. Padahal kita sadar penyebab di balik itu semua ada manusia atau orang lain. Kita harus dialami. Kita hidup di alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan dan kita ditempatkan di antara orang lain. Sehingga mau tidak mau hidup kita akan terkait dengan orang lain. Jika kita bisa menjadi orang yang lebih sabar, maka kita harus terhubung dengan orang lain. Ketika kita hidup dengan cara hidup seperti Kristus, secara otomatis kedagingan kita akan tunduk kepada firman Tuhan. Kita ditransformasi menjadi orang-orang yang lemah lembut, rendah hati, panjang sabar, penuh kasih dengan orang lain. Kita dituntut untuk sabar terhadap orang-orang lain. Nah, saudara kasih Tuhan. Kedua, sabar melakukan kebaikan. Salah satu bentuk kesabaran adalah melakukan kebaikan kepada orang lain. Kebaikan seharusnya memang dilakukan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Seperti perumpamaan yang disampaikan Yesus di Lukas 8 ayat 15. Ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara kasih Tuhan, kesabaran tidak hanya diproduksi oleh Roh Kudus, tetapi juga menghasilkan buah kebaikan kepada orang lain. Bertekun dalam kebaikan akan membuat kita mati rasa dengan rasa lelah. Dan perhitungan ini tidak akan berhitung lagi, saudara kasih Tuhan. Dan ketiga adalah sabar dalam memimpin. Salah satu kebenaran yang paling mencolok tentang kesabaran dalam Alkitab adalah kepemimpinan. Semua orang Kristen bisa meningkatkan kesabaran, tetapi hal itu bukan syarat untuk menjadi orang Kristen. Di 2 Timotius 2 ayat 24, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Saudara kasih Tuhan, kesabaran yang dimiliki Pauluslah yang diwariskan kepada anak rohaninya Timotius. Di tengah kepemimpinan formal di gereja, kita harus menjadi contoh bagi kawanan domba-domba sekitarnya. Yesus mengingat gerejanya tidak hanya meneladani kesabaran sempurna yang dimilikinya, tetapi untuk melihat kesabaran itu tinggal di dalam diri para jemaat melalui para pemimpin gereja. Bagaimana kalau gereja itu, para jemaat itu bertengkar dengan majelis? Coba saudara bayangkan, apakah itu diinginkan Tuhan? Tuhan ingin kita memberikan contoh yang baik untuk kawan dombaan sekitarnya, memiliki rohani seperti apa yang dituliskan Rasul Paulus kepada anak rohaninya
yaitu Timotius. Saudara kasih Tuhan. Yang keempat, sabar dalam penderitaan. Tindakan kesabaran yang paling sulit dilakukan mungkin adalah sabar dalam penderitaan. Mungkin akan jauh lebih mudah bertahan menghadapi orang yang menjengkelkan saat tubuh Anda masih dalam keadaan kondisi sehat. Tetapi bagaimana saat menghadapi mereka jika tubuh Anda dalam keadaan sakit atau terluka? Akankah Anda memiliki sedikit saran kepada Allah ketika masih belum mewujudkan janjinya sesuai dengan waktu yang tepat? Nah saudara, ini pertanyaan-pertanyaan. Silakan saudara untuk menjawab sendiri. Gampang kita bersabar ketika kita sehat. Tapi ketika kita terluka dan kita sakit, apa kita bisa menghadapi orang lain dengan sabar? Saya banyak melihat ketika orang itu masih sehat, ngomongnya itu semua manis. Tapi ketika dia sakit, orang sekitarnya pun tidak sabar melawatinya. Waktu dia sehat, orang sekitar mengatakan, kalau kamu sakit, nanti saya akan lawati. Tapi ketika orang itu sakit, tak kunjung-kunjung sembuh. Yang sekitarnya satu-satu meninggalkan dia. Nah saudara, kesabaran itu harus ada dalam diri kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Harus selalu sukacita, harus kalahkan kedagingan kita, saudara kasih Tuhan. Yang kelima, sabar akan hari kedatangan Yesus. Sebagai orang Kristen, sukacita terbesar kita adalah menantikan hal yang terbesar yang belum kita miliki sekarang. Salah satunya adalah kita ingin melihat Yesus muka dengan muka. Dalam firman Tuhan Roma 8:25 ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara kasih Tuhan, bersabar sampai kedatangan Tuhan. Teladanilah kesabaran seorang petani saat menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Teguhkanlah hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Menanti dengan sabar kedatangan Yesus adalah puncak dari kesabaran orang-orang Kristen. Memandang ke sekeliling dan menyaksikan kekacauan di tengah dunia dan berkata, berapa lama lagi Tuhan datang? Tidak menghilangkan kesabaran, tetapi mendorong kesabaran yang lebih besar lagi. Saudara kasih Tuhan, saya akan berikan satu contoh di Alkitab. Ketika Musa sementara sedang berada di atas Gunung Sinai, lagi berdialog atau lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Bangsa Israel yang berada di bawahnya menantikan Musa dengan waktu yang cukup lama. Sudah tidak sabar lagi. Hingga akhirnya mengambil jalan pintas untuk dipimpin oleh patung anak lembu emas. Mereka mengatakan bahwa Musa tidak turun lagi Gunung Sinai. Mungkin sudah meninggal. Mari kita mengangkat Tuhan baru. Karena tidak sabar, saudara kasih Tuhan. Bangsa Israel melepaskan segala perhiasan mereka lalu dileburkan menjadi sebuah patung. Ketidaksabaran bangsa Israel membuat hati Tuhan murka. Sehingga akhirnya Musa turun dari gunung menegur bangsa itu. Saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang dialami oleh bangsa Israel mungkin tidak sama persis kejadian dengan hari-hari yang ada di depan kita. Tetapi tanpa kita sadari, sikap seperti bangsa Israel yang tidak sabar menantikan tuntunan seorang pemimpin akhirnya membuat kita mengubah haluan iman atau kepercayaan kita. Saudara kasih Tuhan, pemimpin yang dimaksud adalah Tuhan. Dia yang akan menuntun dan mengarahkan hidup kita dalam mengatasi segala pergumulan hidup. Di situasi dan kondisi yang tidak kita harapkan, terkadang membuat emosional kita terpancing, lekas marah, lekas naik darah, akhirnya menjadi orang-orang bodoh. Amsal mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Inilah kata-kata bijak, kata-kata hikmat yang diberikan kepada saudara-saudari untuk menjadi orang yang sabar di saat kesukaran. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih dan ampunilah dosa kami yang selama ini tidak sabar, tidak memberikan contoh
teladan yang baik pada domba-domba sekitar kita. Kira Tuhan menyadarkan kami harus jadi orang yang sabar, mengikuti dan dituntun oleh Tuhan, dan Roh Kudus yang pimpin kita. Dapat kita mengalahkan keinginan kedagingan kita, agar kita menyerahkan semua kepada pimpinan Tuhan, menjadi anak Tuhan yang menyerupai Kristus, yang terus-menerus sabar menantikan pertolongan Tuhan, bukan pertolongan manusia. Semua ini kami letakkan dalam kuasa-Mu. Kuasa Roh Kudus pimpin kami, kuatkan kami menjadi orang yang sabar di saat-saat yang sukar ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, harus kita bersabar. Sesukar apapun, dekat dengan Tuhan. Tunggu jawaban Tuhan, jangan bertindak sendiri. Jika saudara bertindak tanpa persetujuan Tuhan, itu permasalahan atau kondisi keadaan bukan lebih baik, tambah akan terpuruk. Jika saudara bisa bersabar menunggu jawaban Tuhan, pasti semua akan indah pada waktunya. Berapa lama? Tidak perlu saudara tanya. Terus menerus saudara bersujud di bawah kaki Tuhan dan sabar pertolongan Tuhan, dan semuanya berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.